Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul The World After the Fall. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Melihat spiral eksekusi Jaewan tidak bekerja, Siren tentunya sangat terkejut dengan tingkatan orang-orang yang melindungi Istana Kebangkitan. Dragon pertama menanyakan apakah dia menyerang Istana Kebangkitan dengan skill yang menyedihkan seperti itu, dan apakah dia ingin menghina mereka. Dragon pertama mengatakan dirinya akan menunjukkan padanya perbedaan tingkatan di antara mereka, dan sebaiknya serangga Chaos tidak pernah berpikir bisa mengalahkannya. Seketika itu, tubuh Dragon 2 sampai Dragon 5 mulai menghilang seperti asap dan berkumpul di sekitar Dragon pertama. Kumpulan asap itu terlihat sangat pekat, bahkan kelima Dragon Monarch sampai tidak bisa terlihat bentuk tubuhnya seperti mereka sedang berubah bentuk. Benar saja, tubuh kelima Dragon Monarch itu bergabung menjadi satu dan membantu entitas naga yang sebenarnya. Jaewan tampaknya cukup terkejut dengan penampilan kelima dragon yang menjadi satu tersebut, dan mungkin ini adalah perwujudan kekuatan mereka. Dragon Monarch mengatakan anggap ini sebagai sebuah kehormatan karena skill ini terlalu berharga untuk digunakan melawan serangga seperti dia, dan sebaiknya dia kerahkan seluruh kekuatannya mulai dari sekarang. Dragon Monarch yang sudah selesai berbicara langsung melancarkan serangannya untuk melahap Jaewan, tetapi serangan tersebut masih bisa dihindari oleh Jaewan. Jaewan berpikir sepertinya naga ini tidak kehilangan kecepatannya sama sekali, jadi dirinya harus memberikan tusukannya lagi seperti sebelumnya. Dengan begitu, Jaewan mengeluarkan spiral execution sekali lagi dan membuat kepala Dragon Monarch itu harus tertunduk sampai ke tanah. Akan tetapi, meskipun serangan tersebut terlihat efektif, namun perisai yang melindungi Dragon Monarch membuat serangan Jaewan tidak berarti. Dragon Monarch yang kembali menyerang Jaewan mengatakan apakah dia pikir serangan yang sama akan mempan padanya, bahkan serangan itu tidak bisa memberikan satupun goresan padanya. Jaewan tidak menduga bahwa perisai dragon itu juga akan menempel pada kulitnya juga, bahkan itu pun membuatnya semakin kesulitan untuk menembusnya. Namun baru saja mendarat dengan sempurna, Dragon Monarch langsung menyiapkan nafas naganya dan mulai menyerang Jaewan. Seketika itu, nafas naga langsung disemburkan ke arah Jaewan, akan tetapi Jaewan juga sudah menyiapkan tusukannya untuk menghadang serangan tersebut. Benturan kekuatan mereka berdua tampaknya cukup seimbang, sehingga membuat Dragon Monarch dan juga Jaewan sama-sama terkejut. Adu kekuatan serangan tersebut benar-benar sangat kuat, bahkan ledakannya membuat sebagian Blazer Palace menjadi kacau. Dragon Monarch mengatakan sungguh sayang sekali orang kuat seperti dia harus mati konyol seperti ini, padahal dia masih bisa hidup dengan tenang di Chaos jika tidak membuat pemberontakan. Sambil tertawa, Dragon Monarch berkata inilah akhir dari bajingan sombong yang tidak mengetahui tempatnya, dan itulah akibatnya jika dia menentang mereka. Akan tetapi, Jaewan yang masih hidup langsung mendekat ke arah Dragon Monarch dan menumpang di kepalanya hingga membuat Dragon Monarch terkejut. Jaewan mengatakan sudah cukup dengan omong kosongnya, jadi sekarang gilirannya untuk melakukan serangan balik, dan Dragon Monarch berkata kenapa dia masih hidup. Dragon Monarch mengatakan percuma dia melakukan serangan seperti sebelumnya, karena serangan seperti itu dia akan mampu memberikan goresan padanya. Jaewan mengatakan memangnya siapa yang memutuskan itu, dan sebaiknya mereka lihat saja setelah dirinya mencobanya dengan tusukannya kali ini. Melihat Jaewan memusatkan tusukannya pada ujung pedangnya, Dragon Monarch rasa ini sangat berbahaya. Dragon Monarch yang mengamuk tentunya mengatakan dasar serangga rendahan, apakah dia berpikir dirinya akan membiarkannya melakukan itu seenaknya. Dragon Monarch kemudian menabrakkan kepalanya ke lantai setelah terbang cukup tinggi untuk menghancurkan Jaewan. Namun sayangnya, Dragon Monarch hanya membenturkan kepalanya seorang diri seperti orang bodoh karena Jaewan tidak ada di sana. Jaewan yang sudah melompat duluan ketika masih berada di atas tentunya mengatakan jika dia terlalu banyak bacot ketika sedang bertarung. Seketika itu, Jaewan mengeluarkan tusukan serius atau tusukan pamungkasnya untuk mengalahkan Dragon Monarch dalam sekali serang. Tusukan serius Jaewan tidak sama seperti Heavy Stab ataupun Spiral Execution, karena tusukan tersebut berfokus pada tusukan tajam yang bahkan menghancurkan Blazer Palace. Melihat cahaya yang keluar dari Blazer Palace, Kaiman merasa jika Castellan telah berhasil mengalahkan para brigadir yang menjaga di sana.
Melihat bagaimana situasinya sudah sunyi, Cheng Ho rasa bocah itu sudah selesai dengan pertarungannya, tapi rasanya ini sungguh melelahkan. Di Blazer Palace, tampaknya Dragon Monarch sudah terkapar setelah terkena tusukan serius Jaehwan yang bahkan menghancurkan istana utamanya. Siren berpikir awalnya dirinya mengira bahwa orang itu sedang beromong kosong untuk menyerang istana kebangkitan dengan 4 orang saja, tapi rupanya dia lebih mampu untuk melakukannya. Dragon pertama yang sudah kembali ke bentuk semulanya berkata ini sungguh sial karena dirinya tidak mengira senegah itu bisa melakukan tusukan kuatnya seperti tadi. Dragon pertama yang marah mengatakan dirinya akan membuatnya menyesali semua ini dan dirinya tidak akan pernah melupakan penghinaan yang dia lakukan padanya. Dragon Monarch mengatakan dirinya pasti akan kembali ke tempat ini dan membunuhnya, tapi dia sendiri tidak akan bisa membunuhnya. Jaehwan mengatakan dirinya sudah tahu itu, lagi pula bukankah dia memasuki chaos menggunakan Naraudor, dan Dragon pertama menanyakan bagaimana dia bisa tahu. Dragon Monarch mengatakan jika dia sudah tahu itu, maka seharusnya dia tidak mencoba melawannya ketika tubuh dan jiwa mereka masih terhubung. Dragon pertama mengatakan membunuhnya di sini hanya akan membuatnya kembali ke tubuh aslinya di Gridland, dan dirinya pasti akan membalas penghinaan ini. Namun ketika Jaehwan memutuskan penghubung jiwanya tersebut, Dragon Monarch merasakan ketakutan yang selama ini dirinya lupakan. Dragon Monarch yang merasakan kesakitan setelah pemutusan ikatan jiwanya tentunya menanyakan apakah dia baru saja memotong penghubung jiwanya. Dragon Monarch terus-menerus berteriak kesakitan bahkan sampai memuntahkan darah karena pemutusan jiwa dan tubuh tersebut akan berdampak langsung pada jiwanya. Jaehwan menanyakan bagaimana perasaannya sekarang setelah menghadapi kematian yang sebenarnya tanpa bisa dibangkitkan kembali. Dragon Monarch yang melihat dirinya mulai hancur secara perlahan tentunya berkata, ini sangat mustahil, bagaimana bisa seekor serangga rendahan memutuskan penghubung jiwanya. Menyadari dirinya tidak ingin mati, Dragon pertama menawarkan pada Jaehwan, entah itu skill ataupun status dirinya akan memintanya pada Great Monarch. Para Dragon Monarch lainnya yang mendengar kakak pertama mereka tentunya tidak percaya jika orang terkuat di antara mereka akan memohon seperti ini. Dragon pertama mengatakan dirinya akan membujuk Pit Black Monarch karena dia pasti akan mendengarkan permintaannya. Dragon Monarch berjanji akan melakukan apapun yang dia minta asalkan dia mengampuni nyawanya, bahkan dirinya tidak akan pernah lagi datang ke Chaos. Dragon Monarch memohon agar dibiarkan hidup, tapi Jaehwan yang sudah muak mendengarkan omong kosongnya tentunya langsung menghancurkan tubuh Dragon Monarch. Di hadapan Jaehwan, rasa takut akan kematian benar-benar terjadi, bahkan Dragon pertama tidak bisa berkata apapun lagi. Raika yang melihat kejadian tersebut tentunya sangat terkejut karena orang itu bisa membunuh mereka yang bahkan tidak bisa mati. Raika sebenarnya hanya ingin kembali karena ingin memeriksa ledakan besar sebelumnya, tapi melihat orang itu bisa memutuskan penghubung jiwa, dirinya tidak bisa berkomentar apapun. Raika rasa situasi istana kebangkitan sudah kacau, jadi sebaiknya dirinya melaporkan ini pada Mayor Jenderal, terlebih tentang orang itu. Namun sebelum mereka melakukannya, Cheng Ho tiba-tiba datang dari belakang dan mengejutkan Raika sambil berkata, kenapa ada tikus bersembunyi di sini? Sambil tertawa seperti orang gila, Cheng Ho menanyakan memangnya Monarch Jebol ini mau pergi kemana sampai melaporkannya pada Mayor Jenderal. Tak lama, Kaiman datang bersama dengan Cheng Ho sambil membawa ketiga Monarch yang dikalahkan mereka, termasuk menangkap Raika. Cheng Ho menanyakan kenapa Jaehwan ingin mereka ditangkap hidup-hidup, padahal mereka hampir saja mati ketika bertarung melawan mereka. Jaehwan menanyakan memangnya siapa orang ini dan kenapa mereka membawanya kemari, dan Cheng Ho memberitahu jika tikus ini bersembunyi di balik pintu masuk. Siren mengatakan orang ini adalah Dimit Monarch yang berhasil mencapai level Brigadir Jenderal dengan spirit powernya, tapi orang ini diremehkan karena skillnya yang sangat lemah. Cheng Ho menanyakan apa yang akan Jaehwan lakukan pada mereka, dan Jaehwan mengatakan dirinya akan memastikan orang-orang ini tidak akan pernah bisa dibangkitkan kembali. Dengan begitu pula, Jaehwan memutuskan semua benang penghubung jiwa para Monarch tersebut dan membuat mereka tidak akan pernah bisa bangkit kembali di Gridland. Raika yang melihatnya tentunya berpikir ini adalah sebuah bencana karena keabadian para Monarch telah tiada. Setelah dibangunnya istana kebangkitan, para Monarch mendapatkan keabadian dan para makhluk tidak abadi suatu saat akan mati, entah itu karena sebab penuaan ataupun hal yang lainnya.
Akan tetapi para monark yang mendapatkan keabadiannya melalui buah kebangkitan, mereka tidak perlu khawatir lagi akan masalah tersebut. Berkat buah kebangkitan yang mereka dapatkan 900 tahun yang lalu, para monark melupakan apa itu yang namanya kematian. Akan tetapi, mereka sadar jika dirinya sebentar lagi akan mati di tangan orang itu, dan dirinya sangat takut akan kematian yang sudah mereka lupakan selama 900 tahun lamanya. Mereka kemudian memohon untuk diampuni nyawanya karena sedari awal dirinya tidak memiliki niatan untuk bertarung melawannya. Jaewoon berpikir kenapa monark ini sudah ketakutan sebelum bertarung, dan Siren menanyakan apakah dia akan membunuhnya. Jaewoon mengatakan dirinya akan membiarkannya tetap hidup karena mereka membutuhkan saksi mata dan juga pembawa pesan untuknya. Jaewoon menanyakan di mana buah kebangkitan itu disimpan, dan mereka berpikir apakah dirinya sedang diampuni. Mereka kemudian menunjukkan jika buah kebangkitan itu berada di atas sana, lebih tepatnya buah itu disimpan di dalam kubah tersebut. Mereka mengatakan untuk membuka buah kebangkitan tersebut memerlukan kata sandi dan hanya Kastelan Istana Kebangkitan saja yang tahu kata sandinya. Mereka mengatakan mereka juga bisa membukanya kalau mereka memiliki nightmare tingkat tinggi dengan skill yang hebat, tapi Jaewoon dan Jeng Ho tidak percaya jika Siren adalah nightmare tersebut karena tahu perbuatannya yang aneh. Jaewoon mengatakan kalau mereka tidak bisa melakukannya, maka dirinya akan mencoba menghancurkannya menggunakan tusukannya saja. Jeng Ho rasa tidak ada pilihan lain dan Kaiman menyesal tidak memiliki nightmare tingkat tinggi di sisi mereka, tapi Siren tampaknya tidak dipedulikan sama sekali. Siren mengatakan dirinya ini adalah seorang nightmare yang baik hati dan tidak sombong, jadi dirinya akan membantu mereka membukakannya untuk mereka. Jaewoon mengatakan sepertinya kubah itu jauh lebih lemah daripada dugaannya, dan Siren mengatakan apakah dia sedang merendahkannya. Dengan dibukanya kubah tersebut, sebuah cahaya keemasan langsung menyinari tempat Jaewoon dan yang lainnya berada. Mengingat kembali tragedi insiden keputusasaan, tim ekspedisi berangkat menuju Abyss untuk mendapatkan benda tersebut, namun harapan itu diambil oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Setelah sekian lama, akhirnya mereka mendapatkan kembali buah tersebut dengan pertarungan yang penuh dengan keringat dan air mata. Jiwa-jiwa yang sebelumnya ikutan terlibat dalam kebebasan chaos sekarang terlihat seolah-olah ingin mengucapkan selamat karena telah berhasil mengambil apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Namun ketika Kaiman memegang buah kebangkitan tersebut, dia merasakan adanya kekosongan atau ketidakpuasan setelah mendapatkannya. Jaewoon menanyakan apakah hanya segini saja buah yang tersisa, dan Jeng Ho mengatakan karena mereka sudah menggunakannya selama 900 tahun, maka sudah pasti pasokannya akan habis. Jeng Ho mengatakan jumlah segini saja tidak akan cukup, bahkan untuk membangkitkan penduduk Gorgon apalagi Chaos. Melihat Kaiman yang seperti sangat berat menerima kenyataan tentang buah kebangkitan, Jaewoon rasa jika Kaiman memiliki pemikirannya sendiri. Jaewoon menanyakan jika Kaiman memang tidak menginginkannya, Kaiman tidak perlu memaksakannya, dan Kaiman terkejut dengan ucapan Jaewoon barusan. Jaewoon mengatakan jika Kaiman sudah lebih pantas untuk mendapatkan kembali kehidupannya, jadi buatlah keputusannya sendiri. Mendengar perkataan tersebut, Kaiman benar-benar tersentuh dengan Kastelan yang memberikannya kesempatan untuk melakukan apa yang seharusnya dirinya lakukan. Kaiman berpikir sudah sangat lama mereka melalui pertempuran yang sangat keras dan melelahkan, tapi akhirnya dirinya bisa mendapatkan buah ini kembali. Keputusasaan yang telah menelan banyak korban jiwa hanya untuk kehidupan kembali semata telah menodai kehormatan. Buah ini sendiri adalah bukti atas sebuah perjuangan, tapi buah ini juga menjadi asal-muasal keputusasaan itu, jadi dirinya harus menghancurkannya. Semua orang, termasuk dengan Jaewoon, tentunya sangat terkejut melihat Kaiman yang menghancurkan buah kebangkitan dibandingkan memakannya. Siren menanyakan apa yang dilakukan bajingan ini, apakah dia tidak tahu seberapa langkahnya benda ini untuk bisa didapatkan. Jaewoon menanyakan apakah Kaiman bisa memberitahunya alasan kenapa dia lebih memilih untuk menghancurkan buah tersebut dibandingkan menggunakannya. Kaiman mengatakan karena buah itu hanya tinggal 10 buah, dirinya menyadari bahwa akan ada konflik untuk memperebutkan 10 buah ini. Kaiman mengatakan mereka pasti akan bertarung dan bertengkar satu sama lain untuk menjadi 10 orang yang mendapatkan kehidupannya kembali. Kaiman berkata jika buah ini mereka bawa kembali ke Chaos, maka hanya akan terjadi peperangan lagi dan tidak akan bisa menyelamatkan Chaos. Kaiman menanyakan apakah Kastelan memperbolehkannya untuk menghancurkan buah yang tersisa dan menyudahi semua masalah ini.
Jaewan berpikir ini bukanlah keputusan yang bisa diambil oleh sembarang orang, namun keputusan yang berat ini harus diambil oleh seseorang yang berasal dari chaos. Alasan kenapa Jaewan membawa Kaiman adalah karena dia pasti akan melakukan ini, sebab Kaiman akan lebih memilih kehancuran, lalu mencari harapan di antara kehancuran tersebut. Cheng Ho mengatakan jika orang-orang di Gorgon melihat ini, mereka semua pasti akan langsung terkena gangguan mental. Jaewan menanyakan apakah Kaiman akan menyesali keputusannya ini, dan Kaiman mengatakan mana mungkin, tapi tampaknya ada sesuatu yang akan datang dari atas sana. Jaewan yang menyadarinya menyuruh agar Kaiman segera menghindar dari sana, tapi tampaknya waktunya tidak tepat. Seketika itu, Kaiman langsung terkena serangan yang sangat brutal, bahkan Jaewan sendiri tidak sempat melakukan pertolongan. Cheng Ho menanyakan memangnya apa itu tadi, dan kenapa tiba-tiba ada serangan yang sangat kuat datang ketika para monark sudah mereka kalahkan. Akan tetapi, Kaiman yang sudah terkena serangan telak tampaknya sudah tidak sadarkan diri dan langsung terkapar seperti seseorang yang terpaksa harus tidur. Kanael atau Storm Monarch, seorang adaptor tingkat 10, posisi Mayor Jenderal, dia mengatakan beraninya serangga rendahan menghancurkan buah kebangkitan semaunya sendiri. Jaewan, Siren, dan Cheng Ho tentunya sangat terkejut karena ada Mayor Jenderal yang datang kemari dan langsung menyerang mereka. Cheng Ho yang sadar situasinya jadi semakin rumit tentunya berteriak agar Kaiman segera bangun dan kabur dari sana. Akan tetapi, Cheng Ho sendiri tidak menyadari bahwa seseorang datang dari belakangnya dan langsung melemparkannya ke sebuah dinding. Orang itu adalah Magito, seorang mayor jenderal yang dijuluki sebagai Silent Monarch dan berada di tingkatan adapter 10. Jaewan tentunya langsung jadi panik karena Cheng Ho langsung pingsan setelah dilemparkan oleh Magito. Tak lama, seseorang muncul sambil mengatakan sekarang ini adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan nyawanya saja. Orang itu mengatakan jika dirinya akan membuat mereka membayar atas harga perbuatan mereka yang menghancurkan buah kebangkitan seenaknya mereka. Mereka tidak menyangka jika orang yang akan datang adalah Samyung Garam, terlebih dia adalah salah satu mayor jenderal terkuat di Greatland. Samyung Garam adalah salah satu monark yang menduduki posisi 5 mayor jenderal terkuat di Greatland, dan itu membuat mereka berpikir apakah dirinya harus kabur karena dirinya membiarkan buah itu dihancurkan. Garam kemudian memerintahkan agar Magito dan Kanael segera menghajar orang itu, dan kedua monark itu langsung meluncur ke arah Jaewan. Jaewan ingin agar Siren membantunya mengamankan Cheng Ho dan Kaiman karena dirinya tidak akan bisa melindungi mereka. Magito mengatakan sepertinya orang ini tidak sadar bahwa yang seharusnya dikhawatirkan itu adalah dirinya sendiri dan bukan orang lain. Skill Magito membuat sebuah bayangan yang membuat Jaewan terikat dan tidak bisa bergerak kemanapun. Hal itu tentunya membuat Kanael memiliki kesempatan untuk menyerang Jaewan, akan tetapi Jaewan masih bisa mengelak dari serangan tersebut. Jaewan tentunya secara paksa merusak skill Magito untuk kabur dari mereka, akan tetapi Magito langsung datang pada Jaewan. Dengan gerakan yang sangat cepat, Magito memberikan serangan pada Jaewan, namun untungnya Jaewan masih bisa menahan serangan tersebut. Jaewan berpikir jika kedua monark ini berada di tingkatan yang berbeda dengan para monark yang pernah dirinya hadapi. Kanael mengatakan dirinya memiliki harapan yang tinggi pada Kastelan Gorgon karena dia sering dibicarakan banyak orang, tapi sepertinya rumor itu terlalu dilebih-lebihkan. Kanael kemudian menggunakan skill tornado sayapnya untuk membuat Jaewan terlempar dari pandangannya, dan Jaewan sendiri tidak bisa menangkisnya. Serangan Kanael tampaknya harus membuat Jaewan menerima luka yang cukup serius, terlebih Jaewan sudah dalam keadaan kelelahan setelah pertarungan sebelumnya. Kanael menanyakan apakah dia sudah kelelahan setelah bertarung melawan kelima saudara itu, tapi Magito mengatakan rasanya tetap saja dia ini terlalu lemah. Samyung Garam mengatakan ini sungguh mengecewakan sekali, padahal dirinya berharap akan ada seseorang yang layak untuk bertarung dengannya. Garam menyuruh agar mereka berdua segera menghabisi orang itu, dan Kanael serta Magito mengatakan tanpa disuruh pun mereka akan menghabisinya. Seketika itu, Kanael dan Magito meluncur dengan sangat cepat ke arah Jaewan sembari menyiapkan serangan terakhir mereka. Akan tetapi Jaewan yang masih sadar mengatakan dasar bajingan, apakah dengan serangan seperti itu mereka berpikir sudah menang.